Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafidah, NIM 17010161333. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat ini kita dapat menjadi umatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita yang paling besar. Salah satu sifat dan perilaku terpuji yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu berupa fisik, material, ataupun berupa spiritual ataupun rohaniah. Nikmat iman dan nikmat ukhuwah atau persaudaraan adalah contoh-contoh kenikmatan rohaniah, sedangkan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat benda itu merupakan contoh-contoh nikmat material. Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berdasarkan ayat tersebut, maka marilah kita mensyukuri seluruh nikmat yang dikaruniakan dari Allah kepada kita. Yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat kesempatan kita untuk beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu salam minan nasi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqatun, wa tumitul adha 'ani tariqi sadaqah. Rawah Bukhari Muslim. Kullu salama minan nasi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu. Jadi setiap persendian dari manusia diwajibkan untuk bersedekah. Kenapa diwajibkan? Karena persendian ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka hendaknya nikmat yang diberikan kepada kita ini kita bersyukuri dengan cara bersedekah setiap hari, setiap terbitnya matahari. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Engkau bersikap adil di antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Sikap kita mendamaikan orang yang berselisih itu dinilai sedekah di sisi Allah. Karena kita sudah berusaha bagaimana kita menjadikan mereka damai. Yang mungkin di awalnya ada di antara mereka yang melakukan suatu kezaliman. Nah, yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Engkau membantu seseorang di dalam kendaraannya. Nah, yang ketiga, fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau bantu dia untuk naik ke kendaraan atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Kita lihat bisa jadi ada seseorang yang sudah tua membawa barangnya yang berat. Nikmat persendian yang Allah berikan kepada kita itu kita buat bantu orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya yang keempat, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik yang diucapkan kita itu termasuk sedekah. Yang kelima, kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah berjalan untuk sholat adalah sedekah. Kita bisa berjalan melangkah lebih baik dengan nikmat persendian kaki adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita syukuri dengan mempergunakan nikmat ini dengan pergi ke masjid, melangkah kaki kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain, setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid, satu langkah mengangkat derajat kita, satu langkah menggugurkan dosa-dosa kita. Yang keenam,
keenam, wa tumitul adami thoriqis sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan adalah sedekah. Ada misal ada batu, ada paku, terus ada batu bisa menyebabkan orang bisa jatuh, lalu kita singkirkan ke tepi. Itu bernilai sedekah. Mengapa kita perlu bersedekah setiap hari? Yang pertama, mendapatkan doa malaikat. Para malaikat ini mendoakan rezeki berlipat bagi orang-orang yang bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk bersedekah di hari itu. Yang kedua, bisa memperbesar kesempatan mendapatkan tiket ampunan dan tiket ke surga. Dua tiket ini bisa diperoleh orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya di saat. Mengapa kita perlu bersedekah setiap hari? Yang pertama, kita mendapatkan doa dari malaikat. Para malaikat akan mendoakan agar rezeki kita berlipat bagi orang-orang yang bersedia mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Yang kedua, memperbesar kesempatan mendapat tiket ampunan dan tiket surga. Jadi, dua tiket ini bisa diperoleh orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Dalam bahasa lain, bisa didapatkan oleh orang-orang yang bisa bersedekah setiap harinya, baik itu tanggal muda maupun tanggal tua. Yang ketiga, sedekah bukan melulu soal uang, tapi juga kebaikan yang kita lakukan. Sudah semestinya setiap hari kita melakukan sedekah walaupun tidak melulu berupa uang. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mensyukuri nikmat persendian yang diberikan oleh Allah adalah bukti bagi lurusnya keimanan dalam jiwa manusia, dan orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu merasakan muraqabatul atau kebersamaan bersama Allah dengan tidak disertai pengingkaran, perasaan menang dan unggul atas makhluk lainnya, dan penyalahgunaan nikmat. Mensyukuri nikmat dengan mengungkapkan rasa kesyukuran kita kepada Allah dapat kita laksanakan dengan tiga hal. Yang pertama adalah mengakui di dalam batin, sedangkan yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan, dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Dan ketiga-tiganya ini harus kita laksanakan dengan sepenuhnya. Kita tidak dapat bersyukur dengan sebenarnya jika hanya ucapan yang membuktikan itu. Jika mengaku bersyukur atas kelebihan harta namun tidak pernah bersedekah, tentu syukur yang kita ucapkan adalah kebohongan belaka. Hadirin ya yang diridhai Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita termotivasi setiap saat untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, sehingga menambah bekal kita di akhirat. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.